Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, pemuda-pemudi Islam, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita terlebih dahulu mendengarkan ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Bapak Marwan Shah, SIP MIP dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan ceramah zuhur yang disampaikan oleh Bapak Marwan Shah, SIP MIP. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang ini diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya dengan melaksanakan salat sunnah, dan insyaallah setelah ini zuhur berjamaah. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita, sebagai contoh perjalanan hidup beliau yang harus kita tiru, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, dalam setiap selesai sholat ataupun dalam hari-hari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada penggalan doa di sini yang menjadi titik tekan kultum kita pada siang ini adalah bagaimana keturunan kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada tantangan besar yang kita hadapi hari ini. Dan ini menjadi persoalan, dan ini menjadi permasalahan yang sangat besar. Ada ancaman terhadap keturunan kita.
terutama bagi kita Bapak dan Ibu yang memiliki anak perempuan. Belakangan ini kita sering mendengar persoalan, kita sering mendengar musibah, bahkan kecelakaan terhadap anak-anak perempuan kita di Minangkabau, di Sumatera Barat ini. Maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sedikit pencerahan kepada kita bersama dalam rangka kok tak kalau menjagoan, kok tak lupa maingean kepada Bapak dan Ibu semuanya, bahwa kalau seandainya hari ini kita memiliki anak perempuan, kalau di Barai Minangkabau disabui bak cando mau ayam putih, mengikat ayam putih. Kalau indak siko alang menyembah. Ini persoalan besar Bapak dan Ibu. Berapa waktu yang lalu viral kita mendengar adanya pembunuhan anak perempuan di Pariaman. Belakangan juga kita mendengar ada 3 perempuan yang dibunuh oleh teman dekatnya sendiri. Di daerah lain, di belahan daerah sana, di Solok Selatan, 1 malam perempuan 2 nyawa melayang. Belum lagi kita dengarkan viral di daerah 50 kota, seorang ustazah yang ditangani oleh suaminya sendiri. Belum lagi kita mendengarkan atau melihat di video-video pendek di akun-akun media sosial, anak perempuan kita umur belasan tahun, SMP atau SMA, terjaring operasi penyakit masyarakat di Kota Padang, berada di tempat-tempat hiburan. Ini persoalan besar Bapak dan Ibu, karena perempuan di mata Islam sangat tinggi derajatnya. Perempuan di mata Minangkabau, di mata Sumatera Barat sangat tinggi derajatnya sebagai bundo kandung yang akan menjadi pewaris keturunan kita. Kalaulah anak perempuan yang menjadi masalah atau mendapatkan masalah dalam rumah tangga, samo jo areng coreng di kanyang Bapak dan Ibu, ndak kamano malu kadibau. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, pada siang ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua, yang pertama, pastikan, pahamkan kepada anak kita tentang tauhid dan beragama yang baik. Kita bisa membaca kisah-kisah Al-Imran, bagaimana dia mendidik anaknya. Bagaimana kita bisa membaca kisah Siti Maryam, menjadi wanita suci yang cerdas. Karena apa? Karena dipastikan dia beragama dan bertauhid yang baik. Maka Bapak dan Ibu, Imran pun mengajarkan kepada anaknya dan dinukilkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan engkau serikatkan Allah, karena persikat itu adalah dosa yang sangat besar. Maka yang pertama Bapak dan Ibu, pahamkan kepada anak kita tentang tauhid, bagaimana kita bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai orang atau zat yang mesti kita sembah dan yang perlu kita takuti, dan tidak perlu takut yang lain kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu, pastikan anak-anak kita terutama perempuan mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan di sekolah, pendidikan tentang bagaimana menjalani keluarga, keterampilan berkeluarga. Kalau dulu anak-anak kita Bapak dan Ibu penting pandai menjahit, penting pandai memasak, penting pandai menyulam. Tapi sekarang ala-ala. Kita tidak perlu mencontoh Nia Ramadhani yang orang kaya membuka salak, saya tidak bisa. Maka anak-anak kita harus kita pastikan, kalau perlu anak-anak kita perempuan ini dibekali bela diri. Karena setiap saat ada musuh, ada bahaya yang mengancamnya, maka dia harus pandai menjaga dirinya. Karena Bapak dan Ibu, al-mar'atu madrasatul ula, perempuan itu adalah sekolah pertama bagi generasi kita. Kalau perempuan rusak, maka rusaklah generasi kita. Anisa imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Faiza fasad, fasadul bilad.
Faiza salahat salahat Bilal. Kalau wanita itu fasad, wanita itu rusak, maka rusak negara. Kalau wanita itu soleh, baik, maka negara ini akan tangguh. Maka ini penting Bapak dan Ibu, agar anak kita bukan menjadi korban-korban berikutnya karena pergaulan dan lain sebagainya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ajarkan yang baik, bagaimana berbakti, patuh dan taat kepada orang tua. Hari ini Allah kasih atau melalui pemerintah berikan waktu yang panjang untuk libur sekolah. Maka saat inilah Bapak dan Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini hanya untuk memikirkan bagaimana kita mencari keuangan atau mencari pitih semester berikutnya atau tahun ajaran berikutnya. Tapi momentum ini seharusnya bagi kita para orang tua, terutama seorang ayah, bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, terutama anak-anak kita perempuan. Ajak mereka bercerita, ajak mereka makan duduk bersama, ajak mereka untuk bercengkrama, ajak mereka curhat kepada kita, jangan kepada orang lain. Dan ajarkan bagaimana mereka mengabdi kepada orang tua. Karena kalau anak-anak kita pandai mengabdi kepada kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu, maka insya Allah hidup kita lapang. Karena banyak anak-anak yang sesat karena juga didoakan oleh orang tuanya, terutama ibunya, karena kesal, karena marah kepada anaknya. Maka kita berharap membangun komunikasi yang baik. Mumpung masih ada waktu untuk kita bercerita dengan anak-anak, suruh mereka untuk bercerita apa saja masalah mereka di sekolah, di pergaulan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang berikutnya yang perlu kita ajarkan pada anak kita adalah menutup aurat secara rapi. Islam sudah mengajarkan kepada kita aurat perempuan itu yang boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya hanyalah telapak tangan dan wajah atau muka. Selebihnya adalah aurat. Maka saya sering melihat di lapangan Bapak dan Ibu, kadangkala bapaknya pakai gamis, pakai koko, topi yang haji yang rapi, ibunya pakai jilbab yang besar, tapi anaknya dibiarkan saja rambutnya tergerai, dilihat oleh semua orang. Bahkan anak-anak kita yang sudah balik, yang sudah melewati masa pubertas, tidak pernah kita ajarkan bagaimana menutup aurat yang baik. Kalaulah anak kita tidak ajarkan menutup aurat yang baik, maka secara perlahan namun pasti anak-anak kita akan mengurang atau kurang rasa malunya. Dia boleh dipegang oleh siapa saja, dia boleh dilihat oleh siapa saja. Maka ajarkan Bapak dan Ibu, beli baju yang menutup aurat dan tidak menutup aurat itu sama. Bahkan lebih mahal baju yang tidak menutup aurat, pakaian yang tidak menutup aurat. Tetapi kenapa sering kita melalaikan itu? Ingat kisah di mana orang tua yang kemudian gagal masuk surga hanya karena apa? Diprotes di anak-anaknya Bapak dan Ibu. Anaknya divonis masuk neraka karena tidak menutup aurat atau tidak beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang tuanya sudah di pintu surga. Tapi kemudian ditarik kembali oleh malaikat, belum boleh karena ada protes dari anak-anak yang engkau lalaikan di dunia. Mereka tidak menutup aurat sebagaimana engkau menutup aurat. Mereka tidak beribadah sebagaimana engkau beribadah. Banyak di antara orang tua yang kemudian segan, yang kemudian merasa takut kalau anak-anaknya sudah besar, kemudian dia menegur, dia menasihati. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Lihatlah di sekitar kita atau mungkin anak-anak kita, keluar rumah pastikan dia memakai jilbab,
Kalau perlu gantung jilbab di balik pintu, sehingga siapapun kalau ada tamu datang atau apapun yang datang, dia sudah ada jilbab yang siap dia pakai. Ingatkan selalu itu Bapak dan Ibu. Terutama kita juga ibu-ibu, pastikan aurat kita hanya untuk suami kita, hanya boleh dilihat oleh yang mahram kita. Terakhir Bapak dan Ibu, ajarkan anak kita pergaulan yang baik. Islam pun mengajarkan kalau anak kita sudah umur 7 tahun, umur 10 tahun, pisahkan dengan saudara laki-lakinya. Jo saudara laki-lakinya saja sudah mulai dijarak, apalagi dengan orang lain. Persoalan yang muncul kemarin di Pariaman itu, 3 orang yang dibunuh bahkan dimutilasi berawal dari pergaulan yang tidak baik. Mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Bukan mengungkit, tapi ini sebagai ibrah bagi kita. Jangan pula kita sebagai orang tua kemudian khawatir anak kita tidak punya pacar, tidak punya kekasih, tidak punya besti dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang orang tua yang menitip anak perempuannya kepada laki-laki lain, teman kuliahkah, teman sekolahkah. Bapak dan Ibu, laki-laki ini kalau seperti itu ibarat kucing yang suruh menjaga ikan asin. Memang dia jaga, tapi perlahan dia makan, perlahan dia makan. Maka nanti arahnya adalah pergaulan bebas, arahnya nanti adalah perzinaan, hamil di luar nikah. Kalau sudah seperti itu, kemana malu nak disimpan, malu nak disembunyikan Bapak dan Ibu. Ini kita sampaikan pada Bapak dan Ibu semua, mengingat begitu banyak persoalan hari ini yang melanda perempuan dan anak-anak perempuan. Semoga menjadi ibrah, menjadi hikmah bagi kita semua. Mumpung masih dalam suasana libur, mari kita bangun komunikasi, mari kita jaga anak-anak kita. Kalau tidak kita yang menjaga anak perempuan kita, anak gadis kita, siapa lagi? Maka insya Allah ketika kita menjaga anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita, maka dia nanti sesuai dengan doa-doa kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kita semua, sehingga menjadi pewaris dan penerus generasi keturunan kita adalah yang baik-baik saja. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga diberi keistiqomahan dalam Islam, dalam ibadah, dan dalam menjaga keluarga kita. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La